Bismillahirrahmanirrahim. Saya perkenalkan Haji Dayat Hidayat SPD. Pada kesempatan ini akan menyampaikan materi tentang kesadaran hukum. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa meskipun melalui online dalam pelaksanaan MPLS tahun ajaran 2020-2021. Dihaturkan selamat datang kepada calon peserta MPLS di SMK Mahaputra Cerdas Utama. Kalian termasuk orang-orang yang sangat beruntung karena dapat melanjutkan pendidikan di SMK Mahaputra yang pertama. Warga SMK Mahaputra adalah warga yang sangat ramah tamah. Yang kedua, warga SMK Mahaputra adalah warga yang lingkungannya sangat nyaman, sangat asri, sangat indah, sangat nikmat untuk kita belajar di SMK Mahaputra. Para peserta MPLS yang Bapak banggakan, pada kesempatan ini Bapak tidak akan membahas secara khusus tentang materi tentang hukum, tetapi Bapak akan memberikan materi yang praktis dalam kehidupan kita sehari-hari, yang menyentuh kita di dalam pergaulan, baik sebagai warga sekolah ataupun sebagai warga masyarakat dan juga sebagai keluarga. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak bisa terlepas dari aturan, tatanan, pola hidup yang sifatnya mengikat kepada kita. Semua pola hidup, semua tatanan, semua aturan tersebut pada dasarnya adalah untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan, untuk menciptakan kenyamanan dalam kehidupan, untuk menciptakan kebetahan dalam kehidupan. Itu berlaku di berbagai lingkungan. Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini akan Bapak sampaikan beberapa norma yang berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari, yang semua norma-norma tersebut pada dasarnya adalah untuk pertama memberikan pedoman kepada kita bagaimana kita cara hidup berkeluarga, cara hidup bermasyarakat, cara hidup berbangsa dan bernegara, termasuk cara kita hidup di lingkungan pendidikan, khususnya di lingkungan pendidikan SMK Mahaputra Cerdas Utama. Yang kedua, daripada norma itu berfungsi pula sebagai pengatur tingkah laku kita, sehingga tingkah laku kita itu tertata, terpola, teratur, yang pada gilirannya nanti kita terbentuklah suatu karakter yang diharapkan, baik karakter yang sifatnya nasional ataupun karakter yang sifatnya lokal. Pada kesempatan ini, para peserta yang Bapak banggakan, kalian Bapak harap tidak perlu tegang dalam menyimak materi yang akan Bapak sampaikan. Santai-santai sajalah kita. Apalagi kita masih dalam situasi yang COVID-19 yang sampai hari ini belum berakhir. Oleh sebab itu, maka Bapak berharap salah satu prasyarat kita bisa menimbulkan kekebalan di dalam diri kita
yaitu adalah imunitas. Baik imunitas tersebut secara fisik maupun imunitas secara mental, pikiran. Makanya di dalam menyimak materi yang Bapak sampaikan, kalian tidak perlu tegang, nyantai-nyantai aja. Yang dalam bahasa kalian mah santuy aja lah kita. Jadi jangan sampai seolah-olah kita berada di dalam keadaan yang bagaimana. Nah, tapi Bapak amanat juga kepada kalian. Yang pertama, amanat Bapak itu tetap dimanapun kalian berada, terutama keluar rumah, tidak terlepas dari pakai masker. Yang kedua, atur jarak. Yang ketiga, selalu cuci tangan dengan sabun. Itu adalah sebetulnya salah satu bentuk itu teh kesadaran hukum. Itu salah satu bentuk kita mentaati peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Maka dari tadi juga Bapak sampaikan, Bapak akan menyampaikan dari hal-hal yang kecil yang biasa kita hadapi, yang biasa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah para peserta MPLS tahun ajaran 2020-2021 SMK Mahaputra Cerdas Utama yang Bapak banggakan. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan beberapa norma yang berlaku di kita, yang satu sama lainnya adalah saling berkaitan, sehingga dari norma-norma tersebut kita tinggal mampu mengaplikasikannya. Insya Allah kehidupan kita akan nyaman, kehidupan kita akan tertib, kehidupan kita akan aman-aman saja. Para peserta MPLS yang Bapak banggakan, sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam kehidupan sehari-hari kita itu ada 4 norma yang berlaku, yang menjadi panduan, pedoman, tatanan dalam kehidupan kita, baik sebagai pribadi masing-masing, juga sebagai anggota masyarakat, karena bagaimanapun juga kita adalah makhluk sosial yang senantiasa, kalau makhluk sosial itu saling membutuhkan, saling mengharapkan, saling mendukung, dan kita tidak bisa hidup secara sendiri. Itu sebagai makhluk sosial. Oleh sebab itu, maka perlu adanya kita norma-norma tersebut. Juga baik kita sebagai warga sekolah. Jadi dalam istilahnya disebut dengan wawasan wiyata mandala. Itu warga sebagai warga sekolah, tempat kegiatan pembelajaran, tempat kegiatan belajar baik secara intrakurikuler maupun secara ekstrakurikuler. Dan juga kita tidak terlepas sebagai warga suatu negara. Dalam hal ini kita adalah sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, untuk norma yang pertama adalah norma agama. Norma agama artinya apa? Artinya adalah sekumpulan peraturan-peraturan yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dari Tuhan Yang Maha Esa, yang tertuang, yang tertulis di dalam kitab suci. Tentu ini sesuai dengan kitab sucinya masing-masing. Dalam norma agama itu sifatnya dogmatis. Kenapa sifatnya dogmatis? Sebab norma agama tidak bisa ditambah sedikit pun, juga tidak bisa dikurangi. Jadi dalam norma agama kalau harus begitu ya begitu, harus begini ya begini, tidak boleh begitu ya tidak boleh begitu, tidak boleh begini ya tidak boleh begini.
tapi semuanya itu sudah teratur secara sempurna, secara lengkap. Nah, oleh sebab itu, maka di dalam norma agama mah sanksinya tidak berupa fisik secara langsung, tapi istilahnya sanksinya adalah berupa dosa kalau kita melanggar agama, berupa azab kalau melanggar agama. Bagaimana kalau kita melaksanakan norma-norma agama tersebut secara tulus, secara ikhlas, secara sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan pahala dan jaminannya surga nanti di yaumil akhir. Itu kalau norma agama mah. Nah, yang kedua adalah norma hukum. Nah, norma hukum ini sifatnya memaksa. Di dalam norma hukum mah tidak ada istilah punten, tidak ada istilah maaf tidak tahu. Tapi di dalam norma hukumnya, kalau suatu perundang-undangan sudah diundangkan, sudah diketuk palu, sudah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini DPR dengan persetujuan presiden atau presiden yang mengajukan undang-undang tersebut, kemudian dengan persetujuan DPR, maka sifatnya mengikat. Artinya mengikat, tadi kalau mengikat itu tidak ada alasan, tidak tahu, tidak ada alasan maaf punten karena tidak tahu, itu mah mengikat, yang mau tidak mau harus ditaati, dan sanksinya juga jelas. Contoh yang Bapak perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, di dalam norma hukum, contohnya berlalu lintas, tidak sedikit yang secara enjoy, secara nyantai, itu seolah-olah tidak melanggar peraturan tersebut. Tahu-tahu ditilang. Nah, begitu jawaban ditilang, maaf Pak, tidak tahu, maaf Pak, lupa. Sebetulnya di dalam norma hukum tidak ada istilah maaf, tidak ada istilah lupa. Norma hukum tetap melanggar hukum, aturannya ya jelas harus sesuai dengan aturan tersebut. Tetapi pada kenyataannya sering kita seolah-olah pura-pura mungkin tidak tahu, atau pura-pura saja kita merasa tidak ada yang melihat, tidak ada, kalau dalam lalu lintas tidak ada polisi, padahal semua norma yang terkandung di dalam peraturan perundangan lalu lintas tersebut pada intinya hanya satu, yaitu untuk keselamatan pengguna kendaraan, juga keselamatan pengguna jalan. Hanya itu sebetulnya. Maka ditentukan peraturannya secara jelas. Pertama, yang berhak menggunakan kendaraan tersebut itu harus yang sudah dewasa, punya surat izin mengemudi. Tapi sering kita lihat kan, kadangkala anak SD udah pakai motor. Dalam satu motor kadangkala 3-an, 4-an. Nah, itu sudah jelas-jelas melanggar daripada peraturan perundangan lalu lintas tersebut. Maka di dalam berkendaraan tersebut, hal-hal yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama adalah surat izin untuk mengemudi tersebut dengan singkatan SIM. Yang kedua, bahwa memakai helm. Yang ketiga, surat-surat yang lainnya juga diperhatikan. Kemudian kesiapan daripada kendaraan tersebut, dalam arti ya masalah permesinan segala macam juga itu harus diperhatikan.
Jadi jangan sampai kita di dalam suatu perjalanan malahan kita ada gangguan. Kalau di dalam kendaraan mobil mah ada yang disebut dengan sabuk pengaman dan juga persyaratan-persyaratan lainnya yang harus dipenuhi. Oleh sebab itu, Bapak amanat dari sekarang kepada kalian, nanti bila mana kalian sudah mulai masuk kepada sekolah, kemudian membawa kendaraan motor, maka syarat-syarat tersebut wajib hukumnya untuk dipenuhi. Yang semuanya tersebut kembali cek Bapak demi keselamatan kita, demi keamanan kita, bukan untuk siapa-siapa kita. Makanya harus pakai helm, makanya kita harus bawa surat menyurat segala macam, sehingga di dalam berkendaraan tersebut kita pikiran tenang, hati tenang, tidak akan ada rasa ketakutan. Tapi kalau kita melanggar aturan, biasanya malahan cilaka ku paripolah sorangan lah dalam bahasa Sunda mah. Artinya apa? Artinya begitu kita dalam berkendaraan melihat ada petugas polisi, kita malahan kabur. Akhirnya karena kabur tersebut, ya kita nabrak orang lain atau tertabrak atau tabrakan dan lain sebagainya. Kita ini perhatikan oleh anak-anakku semua di dalam berkendaraan, kita kemanapun juga itu perhatikan sedemikian rupa. Karena apa? Aplikasi kesadaran terhadap norma hukum tersebut harus kita laksanakan sedemikian rupa. Belum kalau kita berbicara peraturan perundangan yang lain tentang hukum pidana, tentang hukum perdata dan lain sebagainya. Banyak peraturan-peraturan yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui. Tetapi Bapak sampaikan yang menyentuh kehidupan kita sehari-hari aja. Di antaranya tentang tata tertib berlalu lintas. Baiklah para peserta MPLS tahun ajaran 2020-2021, calon siswa SMK Mahaputra. Udah calon, udah siswa Pak, bukan calonnya. Siswa maksudnya. Langsung lanjut. Enggak, Pak. Baiklah, para peserta MPLS siswa baru SMK Mahaputra Cerdas Utama yang selalu Bapak banggakan. Kita lanjut kepada norma yang ketiga, yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu ada yang menyebut juga dengan norma adat. Kenapa? Karena ini menyangkut daripada biasa diulang. Baiklah, kita lanjut kepada norma yang ketiga adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu menyangkut tentang sikap, tindakan, ucapan, perbuatan yang menentukan, yang menyatakan, yang membedakan tentang baik dan buruk. Ini menggambarkan tentang perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan cerminan, gambaran akhlak daripada kita, gambaran daripada perilaku kita yang ada di lingkungan kita, yang menyangkut tentang norma kesusilaan. Diantaranya adalah kejujuran. Bapak yakin tidak ada orang yang tidak suka terhadap orang yang jujur. Gak akan ada lah. Pasti terhadap orang yang jujur mah semua orang juga suka. Sampai ada pepatah, yang jujur dipercaya, yang tidak jujur sekali tidak jujur itu
tidak akan dipercaya. Nah, oleh sebab itu kejujuran itu adalah nomor satu dalam kehidupan. Nomor satu, kalau kita sudah jujur, Bapak yakin segala apapun itu akan memberikan jembatan kemudahan kepada kita. Itu dengan konsep kejujuran. Maka hendaklah Bapak amanat, jadilah orang yang jujur. Jadilah orang yang sehingga dengan kejujuran tersebut kalian yakinkan kalian akan hidup tenang, hati akan tentram, pikiran akan tenang. Kan beda, mungkin kalian juga pernah merasakan bagaimana kalau tidak jujur, itu Bapak yakin akan timbul ketakutan yang menyiksa pikiran kita, yang menyiksa perasaan kita. Makanya biasakan dari sekarang jujurlah. Karena bagaimanapun juga Bapak sampaikan, norma pertama itu norma agama. Kita yakin ada yang maha melihat, meskipun orang lain tidak melihat, tapi kita yakin ada yang maha melihat. Meskipun kita bagaimanapun juga kebohongan disembunyikan, suatu saat itu akan terbuka juga. Kemudian bagaimana kita bersikap adil terhadap siapapun, sesuai dengan skala, sesuai dengan kebutuhan kita dalam hal adil tersebut. Kemudian bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk dalam norma kesusilaan itu adalah kita ramah tamah, kita baik. Kalau secara konsep norma agama Islam bertemu dengan siapapun itu mengucapkan salam, bertemu dengan siapapun itu adalah senyum. Bahkan senyum itu adalah sudah termasuk ibadah dalam konsep agama Islam. Nah, oleh sebab itu di dalam norma kesusilaan tinggal praktekkan. Bapak yakin tidak akan ada seorang pun orang yang tidak menyukai jadi orang baik. Tidak akan. Terhadap orang baik mah semua orang pun akan menyukai kita. Makanya jadilah orang yang baik. Dengan jadi orang yang baik, segala permasalahan yang dihadapi, kita akan banyak yang menolong, akan banyak yang membantu, akan banyak yang memperhatikan. Tapi sebaliknya, kalau kita jadi orang yang tidak baik, pasti bakal banyak yang tidak menyukai kita. Pasti akan banyak orang yang menjauhi kita. Pasti banyak orang yang tidak mau bergaul dengan kita. Oleh sebab itu, jadilah orang yang baik. Praktekkan, buktikan norma-norma kesusilaan itu dalam kehidupan sehari-hari, di dalam berbagai aspek kehidupan. Siapakah yang akan merasakan nikmatnya dari kita berperilaku baik? Kita sendiri, bukan orang lain. Kita sendiri yang akan merasakan bagaimana nikmatnya jadi orang baik. Makanya Bapak amanat, Bapak mengajak kepada kalian, yuk kita berubahlah. Kalian sekarang masuk kepada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu ke SMK Mahaputra Cerdas Utama. Ini berarti harus meningkat, harus berubah dalam segala sesuatunya juga. Sekarang harus jadi orang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Kemudian para peserta MPLS tahun ajaran 2020-2021 yang Bapak banggakan, yang terakhir adalah norma adat atau norma kesopanan. Ada pepatah yang mengatakan, lain padang, lain belalang. Di mana bumi dipijak, di sanalah langit dijunjung. Artinya apa? Artinya kita bersyukur
menjadi warga negara Republik Indonesia dengan serba kaya. Kenapa disebut serba kaya? Kita harus bangga jadi warga negara Republik Indonesia karena heterogenitas, karena kompleks, karena begitu macam-macam dalam segala hal. Pertama, kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Kenapa? Karena negara Indonesia adalah negara yang kekayaannya melimpah, yang kepulauannya juga sangat banyak, yang adat istiadatnya juga sangat banyak, yang bahasa daerahnya juga sangat banyak, dan juga tentu penduduknya juga banyak sekali. Nah, yang menyangkut tentang norma adat ini adalah menyangkut tentang kebiasaan, tentang adat aturan di lingkungan masing-masing. Contoh yang menyangkut norma adat adalah bagaimana misalkan di adat Sunda atau adat Jawa, Bapak yakin tidak akan jauh berbeda. Dalam bahasa pun itu ada yang istilahnya, ada yang disebut dengan bahasa lemas, ada yang disebut dengan bahasa kasar. Bagaimana kita di dalam berbahasa, yang muda terhadap yang tua terhadap yang muda, ataupun terhadap sesama. Nah, di dalam norma adat itu diatur sedemikian rupa, begitu indah lah. Termasuk di dalam bahasa juga itu sedemikian rupa diatur. Nah, kalian juga nanti begitu dimanapun berada, laksanakan itu norma kesopanan tersebut. Minimal dengan bahasa yang santun. Ketika kita berjalan, ada orang yang berdiri di pinggir jalan, apa susahnya kita mengucapkan salam baik, assalamualaikum kalau muslim, kalau non muslim yang mengucapkan punten. Itu sudah merupakan gambaran kesopanan kita, dan Bapak yakin semua orang akan senang kepada kita. Tetapi kalau sebaliknya, ada istilah dalam pergaulan remaja yang disebut dengan istilah selonongboy, itu orang akan tidak suka. Begitu kita lewat, kita nyelonong aja, ada orang yang bergeromol, tidak punten, tidak mengucapkan salam, tidak membungkukkan badan, itu bakal akan ada reaksi yang tidak baik. Nah, budaknya siga hayang wae. Itu sering terjadi hal-hal seperti itu. Tapi begitu kita mempraktekkan kesopan santunan tadi, itu tidak sedikit orang yang memuji kita. Oh, senang dengan siswa SMK Mahaputra Saropan, balager, itu akan memuji kepada kita, meskipun kita tidak mengharapkan pujian. Tapi karena kita dengan kesopan santunan tersebut, orang akan senang kepada kita. Nah, oleh sebab itu, Bapak amanat kepada kalian, dari 4 norma tersebut tinggal pahami oleh kita. Artinya pahami apa? Artinya kita pelajari mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang harus dilaksanakan, mana yang tidak boleh dilaksanakan. Di dalam berucap, mana yang boleh diucapkan, mana yang tidak boleh diucapkan. Kenapa? Karena kalau kita paham tentang dari hakikat norma-norma yang berlaku tersebut, kita akan merasakan bagaimana nikmatnya, indahnya pergaulan kita
kalau benar-benar kita melaksanakan norma-norma yang berlaku tersebut. Kita yakin hidup kita nyaman, tenang, enjoy. Enak lah kalau orang yang melaksanakan semua norma-norma tersebut, enak kitanya juga. Itu tidak akan ada istilah jin kita jadi takut segala macam. Nah, makanya nanti kalian begitu kalau sudah pada waktunya kita pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara langsung, maka kita akan berhadapan dengan apa yang disebut dengan tata tertib sekolah. Nanti mah kalau sudah KBN secara langsung kalian datang ke sekolah mah, itu tata tertib sekolah pun adalah bagian daripada tatanan, bagian daripada peraturan, bagian daripada pola hidup kalian di lingkungan sekolah. Dan itu mau tidak mau harus dilaksanakan, harus dipahami secara sungguh-sungguh. Untuk apa Pak ketaatan daripada tata tertib sekolah? Ya untuk kalian sendiri. Kalian akan tenang masuk sekolah, di awal waktu sudah datang, pulang sesuai dengan jadwal yang ditentukan, memakai seragam sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian dari ujung kaki sampai ujung rambut sesuai dengan tata tertib yang ditentukan sekolah. Bapak yakin kalian akan tenang. Tapi sebaliknya kalau melanggar, kesiangan aja misalkan, kan kalian akan denyut, jantung kalian itu akan beda, akan berubah. Waduh, ini pasti dihukum. Ya iya, resiko itu resiko. Itu akan mendapatkan hukuman, akan mendapatkan sanksi. Memang ya begitu, yang namanya peraturan mah, semua peraturan juga pasti akan mendapatkan sanksi. Oleh sebab itu ya kita daripada kita mendapatkan sanksi, lebih baik cek bapak mah kalian hidup secara teratur, hidup secara terpolakan, secara terarahkan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Nah, Bapak kira itu saja secara singkat materi tentang kesadaran hukum. Dari awal juga Bapak sampaikan, Bapak tidak akan membahas secara khususon hukum secara nasional yang dilegalisasi oleh pemerintah, tapi Bapak memberikan gambaran penjelasan yang praktis yang sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan apa-apa yang Bapak sampaikan memberikan manfaat kepada kalian, juga kepada Bapak yang menyampaikannya, sehingga kita hidup berada di dalam ketertiban, di dalam kenyamanan, sehingga kita betah hidup teh. Tidak ada kekhawatiran, tekanan batin, ketegangan pikiran. Maka syaratnya hanya satu: taatilah peraturan yang berlaku dimanapun kalian berada. Demikianlah para peserta MPLS tahun ajaran 2020-2021, siswa SMK Mahaputra Cerdas Utama. Mudah-mudahan kalian begitu bergabung dengan SMK Mahaputra Cerdas Utama, segala masalahnya dimudahkan dan kita bisa berjalan dengan lancar kegiatan MPLS. Kemudian nanti pada waktunya dilanjut dengan KBM, baik secara online, pembelajaran jarak jauh, ataupun ya mudah-mudahan mah kita bisa secara belajar secara langsung bertatap muka, karena bagaimanapun juga mungkin akan terasa beda lah.
Ya kita sama-sama berdoa saja, mudah-mudahan wabah virus COVID-19 segera berakhir dan kita bisa beraktivitas secara normal seperti dulu-dulu sebelum ada COVID. Apa kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi mudah-mudahan apa-apa yang Bapak sampaikan memberikan manfaat kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.